warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap Semangat belajarnya. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum pembelajaran Ibu mulai, Ibu absen dulu ya satu-satu. Diana, Anggita, Hadir, Bu. Tia, Desi. Hadir, Bu. Masuk semua ya hari ini. Ya, Bu. Sekarang kita akan belajar tentang pahlawan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyi dulu ya tentang Ibu kita Kartini. Sudah hafal kan lagunya? Sudah, Bu. Ayo nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Tangan dulu tuh semuanya. Nah, di sini Ibu ada materi tentang pahlawan. Sama soalnya nih, bagikan di belakang. Cukup ya? Cukup, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam pahlawan. Pahlawan bangsa. Pertama, ada pahlawan nasional. Yang kedua ada pahlawan kemerdekaan nasional, pahlawan revolusi, dan yang terakhir ada pahlawan proklamator. Nah, sebelumnya di sini ada yang bisa menyebutkan tidak? Salah satu contoh pahlawan yang kalian tahu. Ada yang bisa? Satu aja, satu pahlawan. Soekarno. Ah, betul. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang apa itu pahlawan nasional, kemerdekaan, revolusi, dan proklamator. Yang pertama, pahlawan nasional. Pahlawan nasional adalah mereka yang berjuang membela bangsa dari kekejaman bangsa penjajah. Bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia adalah Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Contoh pahlawannya ada pahlawan Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, dan Tuanku Imam Bonjol. Selanjutnya ada pahlawan kemerdekaan nasional. Nah, contoh pahlawannya adalah Jenderal Sudirman, Ki Hajar Dewantara, Raden Ajeng Kartini, dan Muhammad Husni Tamrin. Nah, yang dimaksud dengan pahlawan revolusi adalah mereka yang gugur pada peristiwa G30 SPKI. Jadi mereka yang gugur ketika tanggal 30 September pas itu melawan PKI. Di antaranya ada Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Brigadir Jenderal I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Katamso, Brigadir Polisi Taswi Tubun, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal S. Barman, Letkol Sugiono, Letnan 1 Pir Atandean, dan yang terakhir ada Brigjen Sutoyo Siswa Hamiarjo. Nah, yang terakhir ada pahlawan proklamator. Nah, pahlawan proklamatornya adalah tokoh yang memproklamasikan tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, tokohnya di sini ada dua, yaitu Soekarno dan Hatta. Nah, kita sebagai generasi muda harus menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Di sini tuh pahlawan adalah orang yang gagah, berani, dan rela berkorban untuk membela kebenaran. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, di sini sikap kita adalah untuk menghargai jasa para pahlawan. Ada yang pertama, memakamkan mereka di tempat terhormat. Kalau di sekitar sini tuh di daerah makam pahlawan, daerah Patrang, itu salah satu contohnya.
Terus mengabadikan nama-nama mereka pada sebuah sekolah, rumah sakit, maupun nama suatu jalan. Nah, banyak kok jalan-jalan yang pakai nama-namanya pahlawan, kayak Jalan Patimura, Jalan Kartini, kayak gitu contohnya. Terus membangun tugu peringatan, monumen atau patung untuk mengenang dan menghormati jasa mereka. Banyak kan sekarang kita temukan kayak monumennya Soekarno di Jakarta. Terus banyak lagi kayak di Surabaya juga ada monumennya pahlawan. Terus berziarah ke Taman Makam Pahlawan. Memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa. Misal memperingati Hari Pahlawan dan memperingati Hari Kartini. Itu salah satu bentuk kita untuk menghormati para pahlawan. Ikut mengisi kemerdekaan sesuai bidang masing-masing. Nah kan biasanya kalau kemerdekaan 17 Agustus banyak adakan lomba kayak lomba panjat tebing, terus lomba tari tambang, sepak bola. Itu salah satu kita untuk memperingati dengan kita ikut dalam lomba tersebut. Dan yang terakhir meneladani semangat kepahlawan patriotisme. Nah, meneladani sikap ini adalah bentuk nyata penghargaan terhadap para pahlawan. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melatih diri supaya memiliki sifat-sifat kepahlawanan. Di antara sifat kepahlawannya adalah sikap rela berkorban, bersedia meminta maaf dan memberi maaf, dan berjiwa besar. Gimana caranya kita mengaplikasikan tentang sikap rela berkorban? Yakni dengan menyisihkan uang untuk membantu orang yang kurang mampu. Jadi ketika kalian bersekolah kan dikasih uang jajan. Nah, separuhnya kita sisihkan bagi orang yang lebih membutuhkan lagi. Mengikuti kegiatan bersih desa. Kalau kayak gini biasanya tiap minggu pagi kan biasanya ada Pak RT ngajakin buat bersih-bersih desa. Terus mengunjungi orang sakit, memberi tumpangan dan penginapan kepada seorang yang membutuhkan. Selanjutnya bersedia meminta dan memberi maaf. Dengan saling memaafkan akan tercipta kehidupan yang damai di lingkungan masyarakat. Jadi kalau semisal ada teman yang salah, kita nggak juga pas ikut menyalahkan, tapi ya udahlah maafin aja, cuman kayak gini. Jadi kalian tuh harus berbesar hati untuk ikut meneladani sikap pahlawan yang dimiliki pahlawan bangsa yang terdahulu. Yang terakhir ini berjiwa besar. Berjiwa besar ini nggak jauh sama yang tentang itu yang memberi maaf. Ya contohnya kayak gitu. Dan juga menghindari konflik, maksudnya menghindari pertengkaran di antara sesama tetangga. Nah, setelah tadi Ibu menjelaskan, ada yang bisa menyebutkan lagi nggak contoh-contoh yang pahlawan-pahlawan itu? Yang bisa angkat tangan. Iya, Diana. Pahlawan nasional contohnya Tuanku Imam Bonjol. Pahlawan kemerdekaan nasional contohnya Kartini. Terus selanjutnya tadi sudah 2 disebutkan. Yang setelahnya ada pahlawan revolusi. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oh, Anggi dulu barusan yang angkat tangan. Yang contohnya pahlawan revolusi. Contoh pahlawan revolusi adalah 1. Jenderal Ayani, 2. Mayor Jenderal R. Suprapto, 3. Brigadir Polisi Satusui Tubun, 4. Mayor Jenderal S. Parman, 5. Letkol Sugiono. Ya, pintar. Selanjutnya ada pahlawan proklamator. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya. Contoh pahlawan proklamator Soekarno dan Bung Hatta. Ya, pintar. Nah, tadi setelah kita belajar tentang materi pahlawan-pahlawan, terus juga belajar tentang jasa-jasa pahlawan. Di situ Ibu sudah memberikan soal-soal ya. Kalian kerjakan. Nanti setelah kalian kerjakan, dikumpulkan di ruangan Ibu. Ya, Bu. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.